Mengejutkan inilah penampakan hujan roket dari pejuang Hamas dan Jihad Islam Palestina menyerang Tel Aviv dan juga Bandara Ben. As have been for many days, our Israeli reserve soldiers in formation that are getting ready for the next stage. Roket-roket pejuang Palestina dari Hamas dan Jihad Islam menyerang Tel Aviv dan Bandara Ben Gurion, Israel. Beberapa kota pendudukan termasuk Tel Aviv, Ashkelon dan juga Asdod menjadi sasaran roket pejuang Palestina pada pukul 9 waktu setempat, kata Brigade Al-Quds Jihad Islam Palestina dalam sebuah pernyataan. Serangan rudal pada pukul 9 malam itu bertepatan dengan serangan roket lainnya yang ditembakkan oleh Brigade Al-Qassam Hamas ke Tel Aviv dan juga Jihad Islam Palestina menembakkannya ke wilayah-wilayah Israel yang lain. Lalu sebelumnya pada hari itu, Jihad Islam mengumumkan bahwa mereka menembakkan roket ke kelompok pasukan pendudukan Israel di dekat Kibbutz Nirim. Pada pukul 12 siang waktu setempat, kelompok tersebut menembakkan rentetan roket ke Sderot yang melukai beberapa tentara Israel. Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa sejumlah roket menghantam bangunan dan juga membakar rumah-rumah, serta pemadaman listrik di salah satu lingkungan kota yang diduduki akibat penembakan roket-roket tersebut. Hamas juga mengumumkan pada Sabtu sore lalu, Brigade Al-Qassam terus menargetkan situs militer Israel dan kota-kota pendudukan dengan roket dan artileri. Lalu pada sekitar pukul 5 sore waktu setempat, Brigade Al-Qassam mengatakan bahwa mereka telah meluncurkan roket-roket ke Bandara Ben Gurion sebagai tanggapan atas Israel yang terus menargetkan warga sipil di jalur Gaza dan penggunaan fosfor putih dalam perang ini. Kelompok pejuang juga menembaki kelompok pasukan pendudukan Israel di dekat Kibbutz Yad Mordechai serta kota Ashkelon yang diduduki dengan rentetan roket-roket. Duduk di gedung bekas luka peluru kota Jenin, dua pejuang Jihad Islam, sebuah kelompok pejuang Palestina yang didanai oleh Iran, merayakan apa yang mereka katakan sebagai kemenangan bagi Palestina atas operasi terbesar Israel di tepi barat dan beberapa dekade. Para komandan Israel mengatakan serangan 2 hari di Jenin bulan lalu berhasil menyita senjata dan juga menghancurkan infrastruktur yang digunakan oleh para pejuang yang didanai oleh Iran itu. Kelompok Jihad Islam Palestina menggunakan kamp pengungsi yang pada di mana ribuan orang tinggal di area seluas kurang dari setengah kilometer persegi sebagai serangan dasar untuk menyerang dan juga menghabisi Israel. Penasihat Keamanan Nasional Israel Shafi Hanegbi mengatakan, sebelumnya pada 7 Agustus lalu bahwa Iran mencoba untuk mengikat leher kami melalui kelompok-kelompok pejuang Palestina seperti Jihad Islam dan juga Hamas di tepi barat dan wakilnya Hizbullah di negara tetangga Lebanon. Fakta yang mengejutkan, mereka atau Jihad Islam tidak berjuang untuk Iran. Sementara pada pejuang tidak merahasiakan fakta bahwa uang berasal dari Iran. Bagi mereka, pertempuran itu bersifat lokal, dipicu oleh kemarahan atas pendudukan Israel. Mereka tidak menunjukkan minat pada masalah geopolitik yang lebih luas. Menurut puluhan percakapan dengan para pejuang dan juga simpatisan di Jenin. Kami adalah putra Jenin, kata salah satu pejuang Jihad Islam yang mengidentifikasi dirinya sebagai Abu Salah, dilansir Reuters. Pria kurus berjanggut berusia 36 tahun itu mengenakan perlengkapan atletik hitam dan juga sepatu kets. Dia mengatakan para petarung merasa mereka tidak punya pilihan lain. Kami dikepung dan dikepung. Kami tidak punya pilihan selain berperang.
Benar bahwa Jihad Islam adalah faksi utama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita adalah anak-anak janin, katanya dilansir Reuters. Pejabat Israel berulang kali menuduh Iran mendanai kelompok militan di tepi barat sebagai salah satu elemen dalam kampanye multi-cabang yang mencakup serangan terhadap Israel di luar negeri, pendanaan untuk Hizbullah dan juga program untuk membangun senjata nuklir. Banyak orang Palestina melihat tuduhan itu sebagai cara untuk mengalihkan fokus pada pendudukan Israel di tepi barat dan juga perluasan pembangunan pemukiman yang dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia, terutama sejak pemilihan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka bersumpah menghancurkan Israel. Jihad Islam adalah faksi Palestina yang bersumpah untuk menghancurkan Israel dan menggantinya dengan negara Islam. Tujuan kami dekat dengan Jihad Islam, tapi motivasinya dari janin, kata pejuang itu. Selama lebih dari setahun setelah terjadi kekacauan di tepi barat, sebuah wilayah berbentuk ginjal dengan panjang sekitar 100 km dan lebar 50 km yang telah menjadi jantung konflik Israel-Palestina sejak direbut oleh Israel pada Perang Timur Tengah 1967. Ratusan warga Palestina, sebagian besar pejuang tetapi banyak juga warga sipil, telah tewas dalam serangan Israel sejak gelombang kekerasan terbaru meletus pada awal tahun 2022. Pada periode yang sama, puluhan warga Israel tewas dan juga ditembak, ditikam, atau serangan menabrak mobil orang Palestina. Jenin, pusat tradisional perlawanan Palestina terhadap Israel, telah menyediakan arena subur bagi kepentingan pejabat keamanan Iran, pemodal bayangan, dan faksi Palestina yang bersaing untuk bertemu. Secara nominal di bawah kendali otoritas Palestina, badan yang didirikan sekitar 30 tahun lalu itu, di bawah perjanjian damai Oslo, Jenin adalah ruang yang semakin tanpa hukum di mana pejabat pemerintah Palestina duduk di belakang tembok tinggi kompleks gubernur, tidak dapat melakukan lebih dari sekedar memprotes serangan Israel.